Selamat siang bagi seluruh peserta. Hadirin untuk Medan Eye Festival Prakarsa Muda Virtual Showcase yang saat ini dilaksanakan di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Sebelum memulai seluruh rangkaian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Immanuela Bella, mahasiswa program studi pengelolaan konvensi dan acara di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia yang akan memandu acara ini sampai akhirnya nanti. Sebagai pengingat, saya mau menegaskan bagi seluruh hadirin yang hadir dalam ruangan ini di tempat untuk tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan juga rutin menggunakan hand sanitizer. Dan juga pengingat bagi seluruh hadirin yang ada di ruangan Zoom untuk tetap memposisikan kondisi mic dalam keadaan tidak menyala atau di mute dan bisa dinyalakan apabila diperlukan. Dan juga tetap menyalakan kamera sampai acara kita selesai. Baik, di awal ini saya hendak memperkenalkan bagi kita semua Medan Eye Festival Prakarsa Muda Virtual Showcase, pameran karya Artificial Intelligence atau AI oleh siswa-siswi SMA SMK Sumatera Utara yang merupakan hasil dari kolaborasi Intel dan Sustainable Living Lab SL2 Indonesia dengan Yayasan Membangun Rakyat Sejahtera atau MRS Foundation. Baik, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini, kami undang untuk bangkit berdiri dan seluruh hadirin yang ada di ruangan Zoom untuk bisa duduk dengan sikap yang sempurna. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebelumnya saya hendak menyapa beberapa tamu kehormatan yang hadir pada saat ini maupun yang ada di ruangan Zoom. Bapak Anthony Simon selaku Country Director of Sustainable Living Lab SL2 Indonesia. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya. Lalu Bapak H. Palaseta Subianto BAMSC selaku Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kota Medan. Juga Dr. Insinyur Jenny Elizabeth MS selaku Direktur Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Ibu Meryl Roli Saragi SHMH Pembina Yayasan Membangun Rakyat Sejahtera.
dan Ibu Nuke Novia Andriani SSSM Par selaku Local President Elect dari JCI Medan. Baik, bagi seluruh hadirin kita langsung masuk ke dalam rangkaian acara kita. Diawali dengan kata sambutan oleh Bapak Anthony Simon selaku Country Director of Sustainable Living Lab SL2 Indonesia. Kepada Bapak Anthony Simon kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara yang sudah menyempatkan waktunya, Bapak Haji Musa Rajeksa, Esos Menhum. Ya, oke. Kemudian terima kasih banyak kepada Direktur Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Ibu Jenny Elizabeth. Kemudian pembina Yayasan MRS, Ibu Meryl Roli Saragi, terima kasih banyak partner kita yang telah mendukung kegiatan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kemudian Ketua Umum HIPMI Medan, Bapak Palaceta Subi Subianto, terima kasih banyak kepada Ketua Umum HIPMI Medan yang telah mendukung kegiatan ini. Dan juga Local President Elect JCI Medan, Ibu Nuke Novia Andriani. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya sangat bangga atas apa yang telah dicapai oleh anak-anak yang ada di Kota Medan, siswa-siswa di Kota Medan yang telah mengikuti keseluruhan program Intel Prakasa Muda. Jadi selama 6 bulan ini anak-anak telah belajar mengenai apa itu AI, pengenalan tentang AI, meskipun mereka tidak memiliki background apapun terhadap kecerdasan artifisial sebelumnya. Tetapi ini satu langkah utama, namun untuk kita ini merupakan suatu momentum yang sangat penting. Karena kecerdasan artifisial kita lihat di pemberitaan, kita lihat di manapun itu sudah menjadi suatu pembahasan. Tetapi untuk kita itu masih terlalu jauh untuk kita capai. Jadi ini adalah misi kita bersama, pemuda semua di Kota Medan bersama dengan Yayasan MRS dan juga Politeknik WBI dan JC Medan, kita ingin mencoba untuk membumikan apa itu kecerdasan artifisial. Kalau kita baca tentang Harvard Business Review dan seterusnya, itu semua berbicara tentang AI. Kalau seandainya kita tidak memulai AI di masa, tidak memulai saat ini, maka kita sudah dapat dikatakan ketinggalan jauh. Jadi ingin kita bertanya, di Kota Medan, di Provinsi Sumatera Utara ini sudah sampai mana perkembangan terhadap kecerdasan artifisial ini? Bagaimana transformasinya ini? Saya pikir masih menjadi satu tantangan untuk kita semua. Apalagi kita juga membutuhkan talenta. Nah, dalam program Intel Prakasa Muda ini kita ingin mendorong bagaimana agar anak-anak, siswa-siswi SMA ataupun SMK bisa mulai mengenal dan tidak merasa takut dan alergi terhadap kecerdasan artifisial. Bahwa transformasi digital ini akan berada jauh di luar daripada sosial media yang kita genggam, tetapi data processing, kemudian ada teknologi, computer vision, deep learning, supervised and unsupervised learning, neural network dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan, wah Pak itu mungkin bukan untuk saya, tetapi seiring berkembangannya waktu akan terbentuk banyak open source, semuanya yang dapat diakses dengan mudah. Tinggal bagaimana kita menyuguhkan masalah dan kita tahu bagaimana kita akan menciptakan satu solusi. Di situ akan tercipta banyak lapangan kerja baru. Future workforce yang kalau kita sekarang dapat kita katakan mungkin satu tenaga kerja baru. Jadi kalau apabila orang bilang suatu saat tenaga kerja akan diganti dengan robot, itu tidak mungkin dan sangat sulit terjadi. Tetapi tenaga kerja baru yang memiliki kapabilitas dan kompetensi baru itu yang menjadi tantangan. Itu yang harus kita dorong dan itu malah bisa membuka lapangan kerja jauh lebih luas. Membuka kesempatan wirausaha jauh lebih luas dan kesempatan wirausaha yang jauh lebih sesuai dengan kearifan lokal kita. Inilah uniknya kecerdasan artifisial dibandingkan dengan teknologi-teknologi lain. Karena
Karena kecerdasan artifisial dapat disesuaikan. Yang penting kita tahu, dan jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, jangan sampai kita hanya menjadi pasar, tetapi kita harus jadi penentu, kita yang mengetahui apa yang menjadi masalah, dan kita yang akan menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Itulah yang menjadi semangat dari Intel Prakarsa Muda. Dari sanalah saya dengan Ibu Meryl sering diskusi banyak tentang kecerdasan artifisial, keprihatinan kita, bagaimana kita dapat mengejar ketertinggalan itu, dan dari mana kita memulai. Hari ini saya dapat katakan dengan bangga kita memberikan satu contoh, satu percontohan bahwa AI ini bisa dikerjakan oleh siapapun, bisa dipelajari oleh siapapun. Buktinya hari ini, program hari ini diikuti oleh siswa-siswa SMA dan SMK, yang dapat dikatakan mungkin sebelum kegiatan Intel Prakarsa Muda ini mereka belum tahu apa itu AI, nah mau berangkat dari mana. Jadi hari ini kita akan adakan suatu pameran showcase karya anak-anak. Ini adalah program pertama di Medan, dan kami harap ini akan terus bergulir, dan kerjasama ini dengan Yayasan MRS, dengan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, dan juga dengan JC Medan, dan mudah-mudahan dengan dukungan dari HIPMI Medan juga program ini dapat bergulir hingga menciptakan satu ekosistem kecerdasan artifisial, dan Sumatera Utara itu juga bisa untuk menghadirkan menjadi satu pusat teknologi digital yang membuka lapangan kerja baru. Saya pikir ini menjadi semangat kita, dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Gubernur yang telah mendukung kegiatan ini, dan terima kasih tentunya kepada Ibu Meryl Saragih yang telah membantu kegiatan ini, memberikan sumbangsi pikiran bagaimana mendekatkan teknologi ini yang mungkin untuk anak-anak ini mungkin mereka merasa jauh, kini jauh lebih membumi. Dan saya rasa kalau kita tanya kepada siswa-siswi peserta didik kita apa itu AI, mereka lebih gampang dan nyaman untuk menjawab itu. Dan juga terima kasih kepada Ibu Jenny Elizabeth yang selalu mendukung kegiatan kami, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi satu kerjasama, kita dapat berkolaborasi terus hingga ekosistem teknologi kecerdasan artifisial di Kota Medan ini dan Sumut secara general bisa terus bergulir, dan kita bisa menjadi motor mendorong ini agar lebih bergulir lebih baik. Terima kasih banyak atas dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Thank you. Terima kasih kepada adik-adik semua dan juga tenaga didik, para trainer-trainer yang luar biasa. Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Anthony Simon. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak H. Palaseta Subianto EBA MSC, selaku Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Kota Medan, yang akan hadir bersama-sama dengan kita melalui ruangan Zoom. Saya hadir. Siap. Bisa kedengar? Kepada Bapak Palaseta kami persilakan. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, hormat saya kepada Bapak Wakil Gubernur yang selalu perhatian dengan pendidikan. Salam hormat juga kepada Ibu Elizabeth. Ini saya senang bisa kolaborasi berapa kali dengan teman-teman GCI, Wilmar, sudah yang bisa dibilang udah beberapa kali lah. Saya selalu enjoy. Salam hormat juga kepada sahabat saya Presiden GCI Ibu Nuke, juga terutama Pak Antoni, hebat Pak Antoni. Semoga Bapak menjadi pelopor teknologi Internet of Things di kota kita tercinta ini. Juga ada sahabat saya Bu Meryl Saragih. Pak, salam hormat juga kepada Pak Renal Befrik dari Wilmar, dan juga kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Izinkan saya sharing ya, yang tadi, kalau tadi Pak Antoni sudah bercerita tentang betapa pentingnya Internet of Things, izinkan saya berbagi, bisa saya sharing, bisa di-enable untuk screen sharing. Oke. Admin, boleh saya sharing slide? Baik, tim multimedia mungkin bisa dibantu. Ini masih disable. Sebab akan lebih gampang bagi saya untuk menceritakan betapa pentingnya teknologi lewat cerita. Sebentar, lebih quick tapi useful. Baik, tim multimedia. Oke, bisa. Thank you so much. Oke, silakan Bapak. Oke, kita share.
Oke. Ya. Apakah kelihatan? Kelihatan. Oke, sip. Saya kayak gini Pak, aja ya. sudah terlihat? The Power of Technology tema hari ini. Jadi ada cerita pertama yang membuat saya mengatakan bahwa teknologi ini sangat penting ya. Yang pertama cerita tentang saving life. Bisa dilihat ada anak kecil di sini. Ini cerita di China mainland. Ada seorang bayi bernama Mao Yin. Dia dicuri di tahun 1988. Ketika dicuri ini, orang-orang anak itu dicari, dia tidak punya memori tentang siapa orang tuanya, siapa dia. Jadi susah untuk mencarinya. Nah, sang ibu bisa lihat di bawah situ, bertahun-tahun tidak menyerah selama 32 tahun mencari anaknya. Tapi karena advancement of technology, yang dimana sudah pernah dengar dengan facial recognition, sekarang di handphone, kalau mau buka handphone aja bisa pakai mata, eye screener gitu. Jadi anak ini setelah 32 tahun bisa bertemu dengan orang tuanya. Jadi ini cerita pertama, cara penggunaan, betapa pentingnya teknologi tersebut. Cerita kedua yang saya mau bilang, kita kan tahu, di akhir tahun 2019, pandemi COVID sudah mulai melanda dunia. Berbeda ya, kalau kita di Asia, terutama di Indonesia, keluarga sama keluarga itu banyak. Extended family itu bisa saling berjumpa, masih ada support system. Kalau di Amerika berbeda. Hampir di sana itu individual karena bersekat-sekat. Hidupnya memang ya, keluarga kadang-kadang tidak banyak. Mana ada yang jarang lah orang punya anak di Amerika 12, ada 1-2, tapi lebih banyak lagi di Indonesia gitu. Apa yang terjadi ketika pandemi melanda di Amerika? Banyak orang-orang senior itu terlupakan. Mereka tidak bisa berjumpa, dilarang social distancing atau berjumpa dengan keluarganya. Jadi ada seorang suster di Massachusetts bernama Sarah Firth, dia bilang, oke, kita bikin namanya program FaceTime for Nana. Jadi dengan adanya teknologi, FaceTime, sekarang Zoom, orang-orang tua yang senior yang karena takut terkena paparan COVID bisa berkomunikasi dan mengurangi kesedihannya. Ini cerita kedua. Jadi teknologi bisa meng-connecting people. Ini cerita yang ketiga. Ini tentang betapa usefulnya teknologi. Ketika COVID melanda, orang banyak yang stres di Amerika. Sekolah Yale, kalau teman-teman pernah dengar salah satu universitas terbaik di dunia, Yale University, dia membuat program The Science of Well-being. Through what? Lewat internet, lewat Zoom, dan Yale bilang bahwa dalam 300 tahun terakhir, kelas ini bisa tersalurkan lebih baik. Ini kelas paling populer mereka dalam 300 tahun terakhir. Banyak sekali yang apply untuk bisa ikut. Jadi inilah yang saya bisa bilang 3 kegunaan teknologi. Yang penting, yang pertama bisa menyelamatkan nyawa, connecting people, dan yang ketiga, being happy. Jadi, pendek cerita, terima kasih Pak Antoni sudah mengundang saya kemari untuk bisa berbagi. Saya cuma bisa bilang semangat selalu buat teman-teman semua, sukses selalu, dan gunakan waktu dan masa muda untuk bisa mempelajari lebih dalam apa itu IoT. Terima kasih. Suaranya MC belum ada. SHMH selaku pembina Yayasan Membangun Rakyat Sejahtera. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Horas, Mejuah-juah, Juah-juah, Ahoy, Yahowu, Tach Yahau. Jadi itu salam pembukaan dari saya karena kita tinggal di Kota Medan dan di Sumatera Utara dengan berbagai macam keberagaman, dan itulah kebanggaan kita bersama. Dalam keberagaman kita bisa bersatu dan hadir untuk berkolaborasi dan berkarya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati di sini Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Musa Rajeksyah. Beliau sebentar lagi mungkin akan hadir secara virtual karena tadi kita juga sudah menghubungi beliau dan akan menyampaikan kata sambutannya. Cuman memang ada kendala teknis sedikit sehingga mungkin belum sampai di sini videonya. Yang saya banggakan juga saya hormati di sini partner kita, rekan kita, Bapak Antoni dari SL2, kemudian Ibu Jenny dari Wilmar WBI, Wilmar Business School, Mbak Nuka, dan sahabat saya juga tadi Bang Ceta yang sudah hadir secara virtual. Terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini, pada siang berbahagia ini, dan juga yang saya banggakan trainer-trainer dan juga peserta-peserta, anak-anak siswa-siswi kita yang sangat membanggakan. Saya udah lihat hasil-hasilnya kemarin itu luar biasa sekali. Ada face recognition, terus ada untuk emotion recognition juga, text summarize dan lain sebagainya. Itu saya sharing juga ke teman-teman semua yang sangat membanggakan. Untuk partner-partner yang sudah berkolaborasi, terima kasih hingga sampai pada hari ini kita bisa ada di sini. Kemarin Antoni bilang kita ada partneran dengan WBI juga, dengan Mbak Nuka yang saya kenal udah cukup lama juga. Bagian event organizer udah pasti paling top gitu ya. Jadi di sini hadir di sini juga Bu Jenny luar biasa. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi juga Bu buat anak-anak bisa, karena kita banyak program-program juga. Jadi saya sangat senang dan berbangga hati ada di sini. Mungkin sharing sedikit, beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar bulan saya lupa, sebelum bulan Mei, mungkin April atau Februari, saya main-main ke SL2 gitu. Gimana Antoni waktu itu approach via direct message tentang artificial intelligence gitu. Saya kemarin agak kaget juga awalnya, wah di Medan tuh ada lab kayak SL2 yang keren banget menurut saya gitu, banyak banget program-program dan proyek yang mereka menggunakan teknologi itu bisa memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Kebetulan kemarin saya karena sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, termasuk Mas Budiman Sucatmiko, dia punya proyek untuk Bukit Algoritma dan lain sebagainya. Saya agak aware tentang artificial intelligence gitu. Jadi awalnya diceritakan apa sih, gimana sih produk paling simpel tentang artificial intelligence, misalnya kayak kita nih Mbak Nuka lagi browsing-browsing di Tokopedia, mau beli sepatu gitu ya, mau beli baju, atau lagi misalnya di Traveloka kita lagi cek-cek tiket gitu. Nah tiba-tiba pas kita buka Facebook, ada muncul, tiba-tiba yang kita cari tuh ada iklan sepatu yang kita mau, iklan hotel yang kita mau. Jadi saya bingung, ini kok bisa ngerti ya, kok bisa paham gitu ya. Oh ternyata itu bagian dari artificial intelligence gitu. Kenapa sih kemarin Facebook itu beli WhatsApp ya, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya, karena mungkin kalau Instagram atau Facebook kadang-kadang kita ngepost sesuatu yang kita pengen orang lain lihat tentang kita, tapi bukan the real conversation and behavior kita. Tapi dari WhatsApp secara algoritma mereka bisa baca. Jadi dengan teknologi ini bisa membaca mungkin consumer behavior, terus kira-kira ini arahannya ini sukanya kemana, tertariknya kemana gitu. Wah, jadi saya mikir, wah ini luar biasa sekali tentang artificial intelligence gitu. Kemudian ngobrol sama Antoni, bilang, Meryl, gimana bayangin aja kalau tentang artificial intelligence ini kita bisa implementasikan dalam kurikulum. Saya bilang sama Antoni, wah bagus juga, tapi it's a long way to go. Nggak mungkin tiba-tiba kita datang, nggak semua orang juga kan Antoni paham tentang AI, apa sih Internet of Things, artificial intelligence. Sekarang juga luar biasa kan Facebook udah bikin metaverse, apalagi nih NFT, kripto dan lain sebagainya. Orang tuh nggak terlalu paham gitu, tapi kemarin saya baru nonton Spider-Man, udah bahas tentang meta universe. Jadi kan kalau nyambungin semua ini, it's gonna be another world yang in the future bakal kayak gini. Nah kalau kita itu ketinggalan jauh, itu gimana gitu loh. Tapi kita harus mulai dari hal-hal kecil. Nah makanya saya sepakat dengan Antoni, ini harus kita mulai dan implementasikan dari dunia pendidikan. Jadi
saya bilang, kebetulan saya punya yayasan namanya Yayasan Membangun Rakyat Sejahtera. Memang yayasan ini saya dirikan khusus untuk pendidikan ya. Kita kasih beasiswa pendidikan, kegiatan-kegiatan anak muda ya, fokusnya di pendidikan karena moto saya di yayasan ini yang pertama itu berdaya ya, kita harus makanya sering sharing, training-training dan lain sebagainya, pelatihan-pelatihan untuk membuat anak-anak muda itu berdaya. Kemudian setelah berdaya bisa berkarya. Berkarya ini menciptakan sesuatu dan yang ketiga tujuannya untuk bisa berdikari. Jadi berdaya, berkarya, dan berdikari. Jadi kita sepakati sama Antoni, kita mulai dari anak-anak SMA dulu. Terus saya bilang, saya belum punya pengalaman, Antoni juga enggak, tapi kita coba aja mulai nih. Tapi saya juga bilang, mungkin along the way pasti akan ada naik turun, ada error dan lain sebagainya. Tapi kita sama-sama mau maju. Mungkin di sepanjang perjalanan tidak selalu mulus. Kita juga mohon maaf Antoni kalau mungkin ada kesalahan atau yang tidak cukup berkenan dalam program ini. Kita sama-sama belajar ya, karena ini memang untuk memulai sesuatu yang pertama dan awal itu nggak gampang. Tapi setelah dari sini pasti ada evaluasi, kita lihat ke depan bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin ada metode-metode yang mungkin tidak tepat sebelumnya, kita bisa gunakan lagi dan bisa mengajak lebih banyak lagi untuk kolaborasi. Makanya saya senang di sini ada WBI, terus dari HIPMI Medan juga tadi ikut bergabung. Saya senang sekali karena jadinya nggak kita berdua aja nih Antoni. Jadi semua orang udah paham nih, karena apa? Showcase-nya udah ada. Makanya saya senang sekali hari ini. Jadi kalau kita mau bikin program berikutnya, kita udah ada yang kita bawa, ini yang udah kita kerjakan. Gitu. Jadi barang hasil contohnya itu ada. Ya, jadi nggak sempurna nggak masalah, tapi setidaknya kita mulai nih. Jadi orang ingat dulu mungkin Antoni, kok ngerti dari mana pemerintah di Sumut itu tahu tentang AI atau di Medan? Nah, kita ada dikit bangga lah Antoni, walaupun mereka nggak tahu kita berdarah-darah juga ngerjainnya ya kan. Gitu. Mungkin dulu mereka nggak ngerti, tapi oh ya ini yang waktu itu dibawa ya sama mereka gitu loh. Kita bisa menorehkan sejarah lah gitu bahwa festival AI pertama ini kerjasama antara SL2, MRS Foundation, Wilmar, juga dari GCI dan juga dari HIPMI Medan. Tadi boleh tepuk tangan untuk semua pihak yang udah bekerja keras luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sebagai bagian dari pemerintahan. Kita punya PR lagi Antoni, karena kemarin setelah audiensi dengan Pak Wagub, beliau sepakat untuk hadir ya, mungkin kemarin itu belum ada waktu ke SL2, tapi kita harus tagih janjinya juga untuk main ke SL2, kita atur waktunya. Dan kemudian memperkenalkan ini di kurikulum di SMA di Sumatera Utara. Jadi kita sangat mengapresiasi karena harus ada memang dukungan dan penetrasi dari pemerintah sehingga kita bisa bersinergi menghasilkan hasil yang baik untuk kita semua. Jadi mungkin itu kata sambutan dari saya, semangat mengikuti AI Festival pertama ya di Kota Medan dan di Sumatera Utara. Semoga sukses dan berhasil. Tepuk tangan juga untuk anak-anak yang sudah luar biasa memberikan, kita apresiasi ya, sudah ada showcase yang akhirnya hari ini hari yang kita tunggu bersama untuk selebrasi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Meryl Roli Saragi. Baik, bagi seluruh peserta yang hadir pada saat hari ini, kita sudah mendengarkan beberapa kata sambutan yang memang cukup membangun kita dan harusnya memang membangun kita untuk menjadi pribadi yang lebih mau mengeksplor diri lagi. Dan juga sebelum kita melanjutkan rangkaian acara kita untuk menyaksikan presentasi proyek AI yang akan kita saksikan bersama, kita beri kesempatan dulu bagi tim multimedia untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan di sela-sela hal tersebut kita akan saksikan hiburan dari band tim Wilmar Business Indonesia, Edo dan teman-teman. Sambil kita menanti, tim multimedia akan mempersiapkan seluruh rangkaian video presentasi yang akan kita saksikan bersama. Oke.
Terima kasih buat Edo dan kawan-kawan. Baik, seluruh peserta AI Festival hari ini, kita akan lanjut meneruskan nih acara kita. Sebelum masuk kepada video presentasi masing-masing ide yang akan kita saksikan bersama, saya akan memperkenalkan sedikit tentang komentator yang akan memegang andil pada acara hari ini. Yang pertama ada Bapak Denny Adrian selaku Regional Officer Kominfo, JCI General Legal Counsel. Lalu yang kedua ada Ibu Meryl Saragi, founder dari MRS Foundation. Dan juga yang ketiga ada Bapak Ronald Belfrick selaku dosen dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Jadi ketiga orang penting ini yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di ruangan ini akan mereview seluruh video presentasi yang akan kita saksikan bersama. Oke, tim multimedia sudah ready? Kita langsung saksikan video presentasi pertama dari siswa SMA unggulan Dell, Suicide Detection Based on Tweets. Kita saksikan bersama. Hello everyone, my name is Kristanti Utaurut and I'm an 11th grade student in SMA Unggul Del in Lagoboti. Since I joined the AI program from Intel for Youth, I realized that AI provides many solutions for our problems, from daily life to problems that humans themselves can solve. Therefore, to participate in providing this solution, I started looking for problems that are happening in the world. The problem that we carry out comes from the possibility of suicide due to stress experienced by someone, especially in this era where mental health issues become popular among young generation. And sometimes they express their emotion through several media. One of that is through Twitter, a social media platform used by almost everybody in the world. We try to solve this problem through AI by predicting which tweets have an intention to suicidal action. After we defined this problem as a project that we would solve, then we collected a dataset containing almost 9,100 tweets that contain expression of someone's emotion and had been labeled by 1 and 0. A tweet that labeled by 1 referred to a tweet that has potential to commit suicide. And if the tweet labeled by 0, then it means that the tweet has a potential of committing suicide. We compose the method by cleaning the tweet from typo, repeating character, or special character. Then, after it's cleaned, the data is ready to be trained. We use TF-IDF vectorizer from scikit-learn to train the model. Finally, the trained datasets are predicted and get 94% accuracy. The way for this program to operate, we need to type the tweets that you saw on Twitter, and then the program will predict does it if any attention to do suicidal action or not. From 1 and 0 labeling, if the output is 1, then it has. If the output is 0, then it hasn't. We wish to enhance it further to be able not just predict one by one, but also thousands of tweets at a time, and also add real-time reaction where AI could communicate with the person behind the account and make AI more helpful for them. Oke. Itu tadi video presentasi Suicide Detection Based on Tweets dari SMA Unggulan Del. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan Q&A session presentasi yang pertama kepada ketiga komentator. Kami persilakan kepada Bapak Denny. Boleh berdiri, Bapak? Iya. First of all, hello. First of all, thank you very much for your idea. It's a very noble goal of you to try to prevent people from committing suicide. Our lives are very precious, and it has been accumulation of our parents' love, society's care, and schools' education towards ourselves. Now, I have two questions for you.
First of all, how do you acquire your training data set? And then second, do you take any further actions after you have known that there are suicide intentions within? Thank you. Oke. Oke, maka saya baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Jadi bagaimana kami mendapatkan the training dataset? Pertama, kami mengumpulkan datasetnya itu dari suatu sumber yaitu GitHub. Jadi dataset yang kami dapatkan itu merupakan dataset dalam bentuk CSV. Jadi di dalam dataset ini sudah include sebanyak hampir 9.100 tweets yang sudah dilabeli juga dengan intention, yakni dataset tweet yang memiliki suicide intention dan no suicide intention. Jadi how do we train the data? We use the function or one of function from library scikit-learn named TF-IDF Vectorizer, di mana TF-IDF Vectorizer ini merupakan suatu function yang bisa atau berguna untuk men-tokenize sebuah dokumen atau mengelompokkan dokumen ke dalam beberapa klasifikasi kelas, ya. Ini di project kami kali ini klasifikasinya adalah tweet yang have the suicide of intention of suicide and no intention to suicide. Jadi algoritma yang kami gunakan dalam program ini adalah passive aggressive classifier, di mana kami mengklasifikasi tweetsnya berdasarkan suicide intention and no suicide intention. And then untuk pertanyaan kedua, do we take any action after we get the result? Sampai sekarang program akhir dari program ini hanya berupa output dari resultnya. Untuk action atau activity selanjutnya seperti jika outputnya suicide, akan diberikan saran untuk pergi ke rumah sakit atau bagaimana, kami belum memberikan atau menambahkannya ke program kami. Jadi output final dari program kami hanya sampai ke resultnya tadi, yakni suicide dan no suicide intention. Mungkin itu yang bisa saya jawab atas dua pertanyaan Bapak tadi. Terima kasih. Siap, terima kasih atas tanggapannya. Baik, kami juga bisa memberikan kesempatan bagi Ibu Meryl atau Pak Romat apabila ada yang ingin disampaikan. Mungkin saya sedikit aja ya, keren banget ini produknya ya, karena sekarang juga mental health kan lagi isu banget ya, buat bukan hanya buat anak milenial ya, sekarang lagi suka orang-orang healing juga, mental mindfulness dan lain sebagainya. Mungkin tadi menambahkan sedikit aja ya, mungkin masukan nanti bisa disinergikan dengan mungkin NGO, organization atau platform yang support tentang ini. Kemarin kita baru kerjasama juga dengan Bullet App, jadi dia fokus untuk kayak penanganan bullying gitu. Jadi mungkin bisa diimplementasikan, mungkin nanti bisa ada call center atau kemudian kayak software application yang bisa ngedetect hal-hal ini gitu. Jadi mungkin dia kedepannya kita akan mungkin bisa bantu cari juga ya ke NGO mana atau ke platform apa yang bisa menggunakan teknologi ini juga. Jadi keren banget kalian, keep it up, sukses selalu, thank you. Baik, saya dari Politeknik PBI. Yang mau saya tanyakan, gimana ya kalau misalnya membedakan antara joke dengan istilahnya dia dengan keseriusan gitu. Apakah memang dia itu benar-benar bunuh diri atau hanya itu sebagai lelucon. Dan kemudian juga mungkin ya banyak sih sekarang ya anak-anak muda ya untuk kata-kata istilahnya yang seperti itu istilahnya kerap kali digunakan sebagai istilahnya dibilang kayak macam bahasa gaul gitu ya. Jadi itu gimana cara membedakannya gitu supaya tidak salah istilahnya keputusannya gitu. Oke.
eh, yang tadi saya mau tanyakan, gimana ya cara membedakan antara itu joke, permainan atau leluconan, atau juga dengan dia itu serius gitu ungkapannya. Kemudian juga kan tadi saya juga bilang kan kalau misalnya tadi kalau anak muda sekarang itu kan rentan ya dengan kata-kata seperti sarkasme atau dengan kata-kata bunuh diri gitu, istilah sebagai apa ya dibilangnya bahasa gaul ya. Itu gimana sih cara mendeteksinya gitu? Apakah itu memang benar-benar itu bahasa gaul? Apakah itu juga merupakan ungkapan pribadi gitu? Oke. Bisa ditanggapi mungkin dari tim SMA Unggulan Del, silakan. Baik, saya izin menanggapi pertanyaan Bapak barusan. Jadi untuk membedakan apa is that a joke or is that a real expression of the tweets like that, mungkin sampai sekarang kami belum bisa untuk membedakan apakah itu joke atau sebuah hal yang serius, karena kami menentukannya itu based on dataset. Jadi dataset yang kami kumpulkan itu dan yang sudah dilabeli itu adalah data-data yang memiliki kata-kata memicu untuk bunuh diri. Jadi untuk dibedakan ke itu joke atau real expression of them, kami belum bisa karena resultnya tadi based on the dataset yang merupakan kata-kata yang sudah dikumpulkan di dalam dataset tersebut dari Twitter, begitu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Komentator, bagaimana? Sudah terjawab pertanyaannya, Bapak? Mereka menyatakan bahwa mereka belum bisa membedakan mana yang benaran mau bunuh diri atau yang hanya sarkas jokes semata. Mereka masih belum bisa membedakan. Oh, berarti itu kedepannya jadi PR lah ya untuk istilahnya. Boleh menjadi catatan ya Pak ya. Iya, oke, boleh makasih. menjadi catatan. Iya. Baik, terima kasih untuk ketiga komentator. Baik, kita langsung lanjut ya ke video presentasi yang kedua, masih dari SMA Unggulan Del, yaitu Bisindo to Bahasa Translator. Kita saksikan bersama. Hello everyone, my name is Rocky Manik and I am a student from SMA Unggulan. On this occasion, I will try to explain how our project can help us communicate with people with disabilities. We all know what AI is. AI stands for Artificial Intelligence. AI can often help people daily lives at this time. Many applications have implemented AI in their system. The question is, how can AI be useful in human life? So, I have formed a group of 5 special high school kids to prove this point. We have created a way how AI can be useful today in human life. Our project is about to apply AI to help us communicate with our friends with disabilities. We often find it difficult to communicate with those who have disabilities, such as hearing impaired and speech impaired. With this application of AI, we hope we can communicate in a simple way with people with disabilities. Using it is very easy. Isn't it great, right? This is one of the application of AI in our lives. We hope that with this we can understand what and how to apply AI in communicating with people with disabilities. Maybe this is all I can show. We hope that in the future we can create an AI applications that can help humans to be more advanced in the future. Thank you very much for your time. Baik, kita sudah saksikan bersama presentasi yang kedua, yaitu Bisindo to Bahasa Translator. Kami persilakan kepada komentator untuk bisa mengomentari atau memberikan pertanyaan. Bapak Ronald mungkin, silakan Bapak. Mungkin juga itu ya terkait kan data ya, berarti mereka itu mengumpulkan datanya dari mana? Apakah memang juga menggunakan data set ataukah memang sudah ada data mereka tersendiri gitu? Itu aja sih.
Ya, apabila sudah dicerna dengan jelas, boleh diberi tanggapan SMA Unggulan Del. Ya Pak, izin menjawab. Jadi data yang kami dapat itu bukan kami kumpulkan sendiri, melainkan kami ambil juga sama seperti kelompok yang kami dapatnya dari GitHub. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Denny ada tanggapan? Hello, SMA Unggul Del. Thank you very much for your wonderful idea. I have a few comments. Number one, what motivated you to build this model? What motivated you to bridge the communication between the disabled with the abled? That's the first question. What is your personal motivation? And then secondly, do you have an actual disabled person in your team? And if you do, is the solution that you're providing right now really solving the problem? Because I think we need to have the first person perspective as well. So if you do not have one, I really suggest that you can go out and communicate with them and talk with them whether this really works for them or not. So those are my comment and my question. Thank you. Oke, terima kasih Bapak Denny. Tim SMA Unggulan Del boleh diberi tanggapannya. Apakah sudah bisa dimengerti? Kepada tim SMA Unggulan Del, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi, bisa ditanggapi? Oke, saya izin menanggapi. Kalau untuk orang terdekat kami belum ada, tetapi kami melihat di YouTube dan juga di berita-berita banyak orang yang seperti kesusahan untuk berinteraksi dengan orang yang berdisabilitas. Jadi kami pun bermotivasi untuk membuat program ini, dan ini awalnya hanya dari angka di luar karena kami kekurangan dataset. Jadi untuk mengimprovisasinya supaya bisa lebih memudahkan kami untuk berkomunikasi dengan lancar, kami membentukkan lebih jauh lagi perkembangan yang dilakukan di AI ini dengan menambahkan banyak dataset. Sejauh ini kami hanya bisa membuat untuk mengolah angka saja. Oke, thank you tim. Semangat dan maju terus. Terima kasih. Semangat dan maju terus. Motivasi yang luar biasa bagi tim SMA Unggulan Del. Dari Ibu Meryl mungkin ada? Cukup, baik. Kita langsung lanjut ke video presentasi yang ketiga, yaitu masih dari SMA Unggulan Del, Text Summarizer. Kita saksikan bersama. Hello everyone, my name is Rafa Saragi and I study as a 10th grader in SMA Unggul Del. Recently, I have taken up the opportunity to join the Intel AI Youth Program to learn the importance of AI and how we can create and use AI to solve our own problems. During the learning process, I stumbled upon a problem, which is how hard it is to process bits of information from the internet. During the learning process, I stumbled upon a problem, which is how hard it is to process bits of information from the internet. Information itself has always been one of the key parts of how the world runs. We have always relied on information around us and what we have learned, so that we are able to apply it into our own problem and solve it. With help of internet, communicating information has never been easier, as bits of information can be shared with a mere click. But what is the use of information if it takes too much time to process one?
or if we aren't able to understand it at all. That's why we created an AI called Text Summarizer, which helps you to process information easier by summarizing text. Our goal is to help students and people alike understand and process bits of information much easier, progressing their learning process at a much faster rate. We created a program that can help someone in summarizing text. That way it is easier for people to summarize and can reduce the number of words only with this program. This program is made by reading the file you want to summarize and will be given some conditions in summarizing it. Then the text that is read will be summarized and become smaller text with the same content and context. The form of similarity as well as the similarity of accuracy remains the same with fewer numbers. We hope that through our AI project, we are able to help people around us by making them understand information a lot easier. Lessen up the time used to understand a text, increasing the rate of the learning process and give much more time to be used on other activities, thus increasing the productivity of a person. Oke, baik, kita akan mendengarkan Q&A dari ketiga komentator. Mungkin dari Bapak Ronald, Bapak Denny atau Ibu Meryl. Oh ya, yang saya mau tanyakan untuk text summarizer itu apakah bahasanya itu hanya satu bahasa ataukah banyak bahasa yang diinputkan, supaya nanti kan kalau misalnya kita masukkan nanti kalimat atau paragraf kita kan nanti kan dia akan meringkas ya gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan berbagai banyak bahasa, apakah dia juga bisa nanti berfungsi gitu? Apakah berfungsi di bahasa selain bahasa Indonesia mungkin atau selain bahasa Inggris ya Pak ya? Bisa diberikan tanggapannya? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kenalkan saya Nathan Berbang dari perwakilan untuk kelompok ini. Untuk membicarakan tentang bahasa-bahasa yang bisa digunakan dalam text summarizer, untuk sekarang itu bahasanya hanya satu, yaitu bahasa Inggris. Kenapa? Karena dataset yang kami gunakan itu merupakan dataset yang berisi artikel-artikel dalam bahasa Inggris. Sehingga untuk sekarang bahasa yang dapat digunakan untuk summarizing text-nya hanya menggunakan bahasa Inggris. Cukup, baik, berarti sejauh ini masih dalam bahasa Inggris saja. Iya. Dari Bapak Denny mungkin ada? Oke tim, terima kasih telah menciptakan model ini. Saya jadi teringat ketika SD, setiap kali ada pelajaran bahasa Indonesia diberikan tugas ini. Dengan adanya model ini mungkin anak saya tidak perlu melalui hal yang sama. Thank you so much. Nah, komentar saya mungkin bukan komentar, pertanyaan. Menurut tim, kira-kira siapa saja yang paling membutuhkan solusi yang telah diciptakan ini, dan apa rencana teman-teman untuk mendeploy kepada mereka, atau bahkan apakah ada rencana deploy? Begitu. Terima kasih. Silakan bisa langsung ditanggapi. Baik, untuk pertanyaannya mengenai target dari solusi kami itu, sebenarnya target kami lebih kepada siswa-siswa seperti siswa SMP, SMA ataupun kuliah, yang pastinya dalam materialnya lebih kondens atau lebih banyak istilahnya, sehingga pastinya mereka lah yang menurut kami paling membutuhkan untuk membaca teks secara lebih cepat lagi, agar mereka dapat mengerti apapun yang ingin mereka mencarikan, yaitu isi dari teks tersebut. Untuk bagaimana plan kami mengenai dalam deploy, improvisasi yang dapat kami lakukan itu adalah menerapkan bahasa-bahasa lainnya, ataupun pada saat deploy kami juga dapat menggunakan data-data yang sudah disubmit dalam text summarizer atau website yang akan jika kami deploy, yang selanjutnya akan kami gunakan untuk menerapkan data selanjutnya untuk improvisasi program dari kami. Oke, siap, terima kasih. Ya, saya mungkin apresiasi juga ya. Jadi kadang kita mungkin punya berita, kalau saya itu kan sering punya berita ya, jadi bikin kalimat berita di koran, di media lain sebagainya, supaya
nggak semuanya itu dimasukin ke caption. Jadi sekarang sosial media kan untuk politician juga perlu. Tapi kan nggak mungkin semua berita yang di koran sepanjang itu dimasukin ke caption. Nah jadi mungkin dengan text summarizer ini bisa berfungsi juga buat kita gitu. Jadi yang panjang itu dipersingkat. Nah mungkin kedepannya aku challenge sama kalian gimana untuk dari kita ngomong itu bisa disummarize. Jadi ini dari audio gitu, memang nggak ngerti teknologinya gimana, tapi dari audio gimana kalian bisa dengan teknologi AI itu buat summarize-nya dalam bentuk tulisan gitu. Jadi kayak kita ngobrol ini summarize-nya gimana, itu mungkin challenge buat ke depan gitu. Tapi overall top, keren. Thank you. Luar biasa, ide yang aduh kenapa nggak waktu saya sekolah dulu ya masih ada. Di saat udah kuliah summary jauh lebih terbiasa kita melaksanakannya. Padahal aku butuh banget dulu waktu masih sekolah ya. Oke, tadi video yang ketiga yang sudah kita saksikan. Berikut ini kita sudah menerima video kata sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak H. Musa Rajeksa SOSMHUM. Kita akan saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Musa Rajeksa, Wakil Gubernur Sumatera Utara, mengucapkan selamat atas diselenggarakan Medan AI Festival secara virtual showcase dari program Prakarsa Muda, hasil kolaborasi Intel dan Sustainable Living Lab Indonesia dengan Yayasan Membangun Rakyat Sejahtera atau MRS Foundation. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut baik inisiatif Intel dalam membumikan Artificial Intelligence dengan pelatihan Intel AI for Youth kepada siswa-siswi di Sumatera Utara melalui program Prakarsa Muda. Suasana pandemi ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap produktif, berinovasi, dan hadirnya program ini kami harapkan dapat memupuk kreativitas dengan mengembangkan potensi generasi muda, khususnya putra-putri daerah Sumatera Utara di bidang teknologi AI secara berkelanjutan. AI merupakan satu bagian dari revolusi industri 4.0, maka agar sejalan dengan agenda nasional Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, pemanfaatan teknologi AI harus dilakukan dengan semangat mendorong percepatan peningkatan daya saing sumber daya manusia dan industri. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi yang telah berpartisipasi dan berhasil mengembangkan berbagai solusi AI pada program ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi ide-ide pemanfaatan teknologi AI yang muncul. Semoga nanti dapat diterapkan untuk kemajuan Provinsi Sumatera Utara. Semoga acara Medan AI Festival dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih untuk perhatian yang sudah diberikan pemerintah Sumatera Utara bagi AI Festival hari ini. Semoga harapan-harapan tersebut bisa kita wujudkan dengan ide-ide yang sudah kita dengarkan dari tadi. Baik, kita langsung lanjut ke video presentasi yang keempat, yaitu dari siswa Singapore Intercultural School, Predictive Analysis Wellbeing Detector. Kita saksikan bersama. Hello everyone, my name is Carl and I am sitting currently in secondary 4 of SIS Medan, Indonesia. I am intrigued in the ever-developing field of artificial intelligence, which is the reason why our group has decided to enroll in Intel AI for Youth program. The Intel AI for Youth program has allowed us to understand the odds and ends of artificial intelligence, which includes machine learning algorithms, data science, Python, and so much more. But more crucially, it has allowed us to understand the goal of developing AI, which is to empower and by default ease our lives. A rather fascinating idea struck us: well-being prediction. As we all know, the coronavirus has severely impacted all of us and has caused a number of serious mental health issues for many individuals worldwide. A facet we will be further demonstrating is work-life balance. Work-life balance is defined as the balance between the amount of time spent working
and the amount of time spent with loved ones doing the things you enjoy. Poor work-life balance has become exceedingly prevalent among individuals worldwide, as since the pandemic hit, people have begun to stay at home, shifting work life and personal lives into one homogeneous state. Our group is therefore eager to detect the unhealthy work-life balance of our distressed local community, especially our peers. Hence, we're providing decisive suggestions to maximize and improve our well-being. Approaching this task requires us to find the right secondary research data from Twitter. We then use the machine learning algorithms that we have learned to split, clean, and normalize the dataset. Finally, we created a neural network to train and predict future responses from people, and to generate crucial advices to improve our work-life balance. We hope to further extend this idea and project it forwards to reach more people and induce an impact upon the global community, thereby increasing the well-being of our society. Baik, kita sudah saksikan Predictive Analysis Wellbeing Detector. Kita beri kesempatan kepada komentator untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Silakan Ibu Meryl. Okay, well, thank you for the explanations. Okay, I'm gonna read it once more. Sorry. So it's predictive analysis well-being predictor. So I think it's very useful for us, especially as politicians, because we work in a very tense environment. So I'm thinking of this technology can be put into a platform that's a very tech savvy. Maybe you can put it into an application or a software, or maybe there's a website that you can put some indicator, and then the result, you can summarize the result, like how are you like this week, you know, every single day. Because I myself, I would like to check on my well-being every once in a while, because you know, like maybe, I don't know, maybe the students don't know the pressure, don't know yet the pressure and the tense in the work environment. So I think it's very useful if you can put it in a very simple way for us to access the tools, like maybe in your phone, or maybe there's like a link like Linktree, or the tiny URL. It's like a Google form. Maybe you have like some questions, and then you can analyze the result, and then okay, maybe you don't really have to summarize the, you know, like the result, but you can have maybe the score. So it's your well-being score, like between like 80 to 100 is okay, or below 80 or something like that. So yeah, I think it's a really great idea, especially for us in a working environment, maybe for students as well, because yeah, we have to understand that the tensions in school as well. But yeah, for us, especially for me, I think it's very useful. Thank you. Sip. Oke. Selanjutnya mungkin dari Bapak Denny atau Bapak Ronald. Okay, thank you very much, Sis Madam, for creating this model. I believe that a lot of people will find it very helpful, especially during this times where we are immersed in the Zoom fatigue and all the video calls and everything with us working from homes. So thank you very much for creating this. And now my question is, I saw in your video demonstration that there are some markers for us to drag left and right, and there are some criteria, like for example, how many, if I'm not mistaken, I saw this, how many fruits do you eat in a day and such. So my question is, number one, what's your basis of determining the criteria that you put there? That's the first. And then the second, how do you plan to standardize it? Because for the markers left and right, let's say I eat one banana and I believe that to be, oh, I already ate a lot, like, I put it way on the right. Do you have plans to standardize that? Because what is many for one person could differ from another. So those are my two topics. Thank you. Baik, bisa diterima dengan baik oleh tim Singapore Intercultural School. Bisa diberikan tanggapannya. Okay.
Sir, thank you for the question. I would like to first answer the second question of how to standardize this type of markers. So for example, you answered 1 for banana, but you feel that it's a lot. I think the question itself, the prompt itself of the amount of bananas and the amount of fruits you take daily is pretty self-explanatory. So it says amount. So I feel like the prompt itself should not be too confusing. I think it's pretty clear. But if it's not, and we really deploy it into real life situations, then maybe we ask them to recheck it. We do verification checks whether it is clear or not for them. But as of now, I think it's pretty clear for the prompt. And the second question about, I kind of forgot the second question. Can you repeat, please? Your basis of determining, this is good. The more of criteria number 1 means you have better health, and the less of criteria 1 means you have less mental health. What's your basis of choosing those variables? Okay. So basically, we took the secondary research data from Kaggle, and this is where all the artificial intelligence came in. So we have a neural network which we designed to figure out which person with these specific features will have the highest mental well-being. So we give each of them a weight. So for example, if you eat 10 vegetables, we'll give that a 1 weight. And if you shout a lot, we'll give that a -1. So it's not really a question of what's our basis, but it's the neural network's basis to find the exact well-being score that you have put, so that there's specific weights in each note of it. Oke, pertanyaannya cukup terjawab ya, Pak Dhani. Buat Pak Ronok mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin untuk Silakan, yang tadi kan ini kan tentang kegembiraan, ekspresi gitu. Jadi kalau untuk usianya itu apakah ada batasannya? Apakah ini hanya untuk orang yang dewasa? Apakah juga berlaku untuk anak-anak gitu ya? Karena kan kayak macam saya lihat kan kayak di internet tuh atau di negara-negara banyak tuh mereka juga menggunakan ini untuk di sekolah gitu. Jadi mereka tahu itu mahasiswa atau siswanya itu dalam keadaan baik, dalam keadaan gembira atau dalam keadaan sedih gitu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin bisa ditanggapi. Right, so we actually thought of doing this for students only because I'm a student myself, so I know how other students feel like. But we thought of expanding it to adults as well. So for the suggestions of how to maximize your well-being, so for example, you answered the survey and you get, let's say, poor well-being, there's suggestions that is given. So it's tailored to your age. So for example, if you're an adult, so there's a prompt of, are you an adult or student? It will give suggestions that tailors to your adult age. So for example, if your income is not stable, they'll say find a good job or be more positive. Or if you are a student, then they will answer it in a different way. So that's our take in the different age groups. Cukup terjawab ya Bapak ya. Baik, terima kasih teman-teman dari siswa Singapore Intercultural School. Selanjutnya kita juga akan saksikan video presentasi yang kelima dari masih siswa Singapore Intercultural School, yaitu NutriBoth. Kita saksikan bersama. A grade 11 student from SIS Medan, North Sumatra, Indonesia. Through the guidance of the Intel AI for Youth program, I understand AI and its outstanding benefits for the development of society. Hence, with my newly gained knowledge, I work with my team, Annabelle, Alvina, and Felicia, to provide a solution to a modern, persisting problem. Fitness and health have become trending topics in recent years. People are becoming more and more aware of their health and well-being, especially during the COVID-19 pandemic. However, many neglect the importance of a well-balanced diet and solely concentrate on performing heavy physical activities. As beneficial as exercise is for the body, overall health can only be achieved when paired with a nutritious diet. Hence, we present to you NutriBot. NutriBot is a chatbot that communicates with users by providing proper responses regarding macronutrient composition and total calorie in their meals. It is also able to reply to simple greetings or questions in the conversation.
This is possible through the help of deep learning, especially natural language processing, and special recurrent neural networks. These techniques are essential as they enable NutriBot to self-train and perform tasks with vast amount of data and behave like human brain. My team and I wish to develop it further by increasing the complexity of NutriBot's responses to where it is able to provide complete macro and micronutrients information, give dietary suggestions, and refer users to nutritionists located at the nearest distance possible. With the help of NutriBot, anyone can take a step further into monitoring their daily nutrients and energy intake, and ultimately achieve the third sustainable development goal: good health and well-being. Oke, baru ada suaranya. Kita sudah saksikan tadi NutriBot ya, jadi ada bot yang bisa kita tanyakan berapa nutrisi dari makanan yang akan kita makan, berapa kalori yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita melalui sebuah makanan yang kita masukkan dalam bot tersebut. Nah, ini yang akan menjadi hal seru. Q&A session dari komentator, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan. Hello, NutriBot. Thank you so much for your hard work in creating this particular model. So I believe this translates what food we are going to eat, and it gives us the nutrition contents. So my question is that now that you have successfully created this model, what are your future plans? Like, what are you going to do with this model from here on? That's all I want to know. Thank you. Okay, thank you for the question. I'm just gonna answer it in English. We think it would be cool if we could do some collaborations with applications that requires you to ask for medical help, such as HaloDoc. As we know, it's a really popular application that has been used almost everywhere in Indonesia, and that is a helpful application for the citizens in Indonesia to ask for medical advice, and therefore I think it would be great to collaborate with HaloDoc to implement this, as well as to also improvise it in terms of connecting our users to local nutritionists, and also giving more dietary suggestions rather than just the nutrients information. Thank you. Thank you. Great job. Oke, mungkin dari Bapak Ronald atau Ibu Meryl mau menambahkan? Sudah cukup? Baik. Saya harap modal tadi NutriBot bisa langsung segera diluncurkan ya. Karena saya juga mau tahu mie ayam yang saya makan selama ini kalorinya berapa, bakso yang sering saya makan itu kira-kira penumpangan kalorinya di badan saya ada berapa ya kan. Oke, sukses NutriBot. Terima kasih untuk ide kalian yang luar biasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan video presentasi yang ke-6 dari ini siswa antar sekolah dan akan diwakilkan oleh SMA Supriyadi Medan. Face mask with YOLO algorithm. Penasaran? Kita saksikan bersama. Hello, my name is Emi Kuba and I'm from SMA Unggul. So, do you know that pandemic is?
Face mask with YOLO algorithm. Hi, my name is Marcel. I'm from SMA Supriyadi Medan, and I'm representing Group 1. The use of face masks is crucial during this COVID-19 pandemic, and is a main factor in the health protocol to help protect ourselves from the infection. However, many people still ignore the importance of properly using a face mask when they are in the public area. Improperly wearing a face mask may significantly increase the rate of COVID-19 infection. The use of face masks must be enforced. This problem led us to develop a computer vision solution, which is called the face mask detection with YOLO algorithm. Using a camera, our AI solution can detect whether or not a person is wearing a face mask in real time. We train our YOLO model in several stages, so that the program will be able to identify if a person is not wearing a face mask or the face mask is not being properly worn. Our first development stage starts with collecting data. This includes sample pictures of people who are not wearing face masks. The second development stage is pre-processing the data. This is to remove any noises that will potentially cause problems to our AI model. Once the data are cleaned and labeled, the last but not least important stage of the development is to train the model. To make sure that our AI solution can be used easily by users, we are using a web-based interface to help the user navigating its function. We wish this AI solution to be adopted to help the communities enforcing health protocols in the public area. By participating in this program, we hope that we can inspire more youth to empower AI. Thank you. Oke, face mask with YOLO algorithm. Ternyata pemprakarsanya ada di sini bersama-sama dengan kita, Marcelino. Tepuk tangan yang luar biasa. Marcelino boleh langsung naik ke atas ini. Langsung mendengarkan apa yang akan dikatakan komentator terhadap model yang sudah kalian berikan. Ya, hati-hati. Saya kecil sendiri ya ternyata di sini jadinya ya. Bodyguard nih. Yuk. Ya, halo tim. Thank you so much for your hard work in creating this model. Saya rasa memang ini cukup penting ya, karena sampai sekarang masih ada juga orang yang bandel dalam memakai masker, tetap kelihatan hidungnya. Mungkin I just want to ask you simply, in less than 3 sentences, why is your model better than the ones that is already being implemented in malls and other public facilities? That's it. Thank you. Menurut saya sih kalau untuk model yang lain mungkin misalnya kayak beberapa orang itu cuma masih buat satu orang aja gitu. Sebenarnya model kami itu bisa lebih dari 1 orang. Jadi bisa ada sekitar 4 orang atau bisa lebih, itu bisa terdeteksi pakai masker dengan baik atau tidak. Terus ya kalau yang lain kan mungkin mereka lebih berpikir setidaknya bisa dibuat gitu. Tapi kalau kami membuat itu ya setidaknya proper untuk digunakan di mana aja. Bisa untuk berbagai kalangan gitu. Ya menurut dari saya. Thank you. Yang saya mau tanyakan untuk masker kan itu banyak jenisnya ya. Gimana kalian memasukkan banyak jenis itu ke dalam dataset itu supaya nanti waktu kita menggunakan jenis masker berbeda dia langsung terdeteksi ini dia pakai masker atau sebaliknya dia tidak pakai masker gitu. Jadi kami udah mengumpulkan berbagai foto di mana orang-orang itu memakai masker yang berbeda-beda. Jadi misalnya saya memakai masker warna hitam dan kalau saya memakai warna biru, itu bisa terdeteksi dia memakai masker dengan baik atau tidak, atau dia tidak memakai masker gitu. Oh iya,
Karena kan gini, jenis masker ini kan banyak ya. Jadi misalnya kalau saya pakai selendang saya tutup gitu aja kan itu kan kayak masker juga. Itu apakah dia nanti deteksi gitu ya? Jadi kalau misalkan jenis-jenis maskernya itu modelnya ini sudah kami tes, sudah kami train. Jadi dia bisa tahu kalau misalkan penggunaan maskernya itu sudah betul atau tidak. Jadi dengan berbagai jenis sudah kami gunakan. Contohnya dengan masker kami berdua ini sudah kami tes langsung dan itu sudah bisa kami buktikan. Ini datanya digunakan secara real time ya? Iya, real time. Oh iya. Oh, oke. Kasih. Aku mungkin nambahin dikit aja. Jadi nanti kalau teknologinya udah dimaksimalin lagi untuk yang tadi disampaikan sama komentator yang lain, kita tawarin ke Satgas Covid aja Antoni. Jadi biar kalau ada yang bandel-bandel ya di kantor-kantor pemerintahan tuh masuk ke sini tuh langsung di scoring. Ya, langsung kalau bisa tuh scoringnya kayak mungkin nanti selain face mask bisa yang lain lagi punya score. Jadi setiap orang yang datang untuk ke masuk kayak mungkin ke aku udah mikirnya udah kayak face recognition, terus nanti nick-nya berapa, it's like an eagle eye. Kayak di China kalau nggak salah, you know what I mean? Jadi kalau di China kalau nggak salah, everyone yang ada CCTV, they have their own score. Tapi integrated, jadi misalnya kayak ini tadi bicara tentang prokes dan sebagainya. Tapi in the future, I don't know, maybe in the future, KYC gitu loh, kayak scoring mereka, track record criminal mungkin, atau checks-nya apa segala macam, so everyone will have their own, maybe in the future can think about it, untuk membantu government Indonesia to have their standard of know your client, you know. So everyone yang passing the CCTV, they have their own score, gitu. Top, thank you. Baik, terima kasih. Yang satu namanya Marcelino, yang satu lagi namanya William. Oke, terima kasih. Kalian sudah mewujudkan prototipe yang ada di film Fast and Furious 6. Kalau kalian nonton, itu ada yang namanya The God's Eye. Kita bisa tahu profil seseorang hanya dengan kamera yang ditujukan dan kita bisa bongkar segala sesuatu rahasia di dunia ini. Terima kasih, kalian luar biasa keren. Silakan. Akhirnya saya bisa lihat God's Eye di dunia nyata, bukan cuma di Fast and Furious 6 aja ya. Baik, video presentasi yang ketujuh, yaitu dari siswa SMA Unggulan Del, Traffic Violation Detector. Kita saksikan bersama. My name is Yandoro Tumbangal, an AI represent group from SMA Unggul Del, North Sumatra, Indonesia. Let me ask all of you a question. Have you ever seen a driver loading traffic before? Or even yourself probably done it before? Concurrently, we are also surrounded by traffic violations. For some circumstances, maybe breaking one or two rules is not a really bad thing. But in fact, even a small violation can lead to several outcomes. In 2018, around 1.3 million road users died due to traffic accidents. This program has led us to this question. How do we minimize traffic accidents? We acknowledge about AI that's already been given up to us during the Intel AI for Youth program. We decided to make a traffic violation detection AI. From our AI, we hope that national instance like police can predict whether road users are violating traffic rules or not, so they can faster when the worst happen. Our AI is mainly built by using pre-trained OpenVINO models for facial detection. It uses convolutional neural networks learning algorithm with its own datasets. And then, we use simple linear AI questions for detecting if a facial cross lands marks on the roads by utilizing its bounding box. And if the facial violates, another pre-trained model dedicated to detecting plus number will be utilized. Our AI is still far from proper facts. There are many bugs or errors from the models, but we hope that in the future we can fix this and even add small violations like speed, crash, and others. That's all that I can tell you about our AI. We are looking forward to hearing your opinion. Thank you. Terima kasih siswa SMA Unggulan Del, Traffic Violation Detector. Untuk komentator? Aku
udah Oke, langsung Ibu mikir Mara langsung ini teknologi karena mic-nya di sini jadi Yes. bolak-balik. Aku udah langsung mikir ini harus dikerja sama Ditlantas dan Dinas Perhubungan Dinas juga. Perhubungan, Iya kan? yes. Karena aku di pemerintah pasti langsung mikirnya oh ini partnernya cocoknya ke sini gitu. Dari sini kan education ya mungkin. Kalau aku udah langsung mikir implementationnya platformnya mungkin nanti bisa kita merge ya. Keren juga nih kan kalau di Dinas Perhubungan sama di Lantas tuh ada teknologi mereka dikerjasamain sama anak-anak yang masih sekolah. It's gonna be bagus, exposure-nya juga oke for the government gitu kayak. Keep up the good work. Thank you. Motivasi buat traffic violation detector ya. Motivasi sekali, silakan Bapak Denny. Ya, mungkin komentar saya sama dengan Bu Meryl ya. Saya rasa dengan teknologi ini kita satu langkah makin dekat menjadi smart city. Karena dengan adanya fasilitas seperti ini, we can automatically detect orang-orang yang bandel, begitu. And yes, I really agree that with this, dengan adanya ini kita bisa semakin dekat ke smart city, and mungkin if we are even lucky, we can make it happen faster than Jakarta Smart City. Jadi Medan Smart City is the first. Hopefully. Thank you. Harapan kita semua ya, langsung go kayak di Singapura. Medan Smart City. Bapak Ronald silakan. Yang saya mau tanyakan, ini kan terkait dengan ini ya, kendaraan mungkin roda 2, roda 1, roda 4 gitu ya. Yang saya mau tanyakan gini, kalau misalnya nih, kalau dia mobil apa namanya dinas gitu ya, kalau misalnya dia terus gitu ya, kan kadang kan mau juga sih seperti itu ya, kita dahulukan mobil dinas atau mungkin ambulans, itu gimana ya, apakah dia langsung mendeteksi kalau ini bukan pelanggaran tapi memang ini ada kondisi khusus gitu? Siswa unggulan Del, SMA Del boleh langsung ditanggapi. Halo, apakah suara saya sudah kedengaran jelas? Sudah terdengar jelas. Silakan. Jadi saya ingin menjawab atas pertanyaan Bapak tadi. Pertanyaannya cukup menarik ya Pak. Nah, jadi karena sejauh yang sudah kami kembangkan, sejauh ini sih belum bisa mendeteksi apa ada mobil dinas yang misalnya lewat gitu kan, terus kemudian setelah itu biasanya kan kita memberikan jalan gitu kan, dan kemudian nantinya malah dideteksi pelanggaran gitu. Untuk sekarang sih nggak bisa, cuman kemarin kami juga sudah sempat ada di dalam project kami ini ada fitur plate detection. Nah jadi mudah-mudahan sih sebenarnya ke depan dari plate detection ini, kalau misalnya kita kembangkan, kita bisa mendeteksi apakah ini mobil dinas atau ini adalah mobil sipil biasa. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau misalnya ini adalah pelanggaran atau enggak nantinya. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima Apakah kasih sudah ya. cukup menjawab? Oh iya, cukup terjawab ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih untuk siswa SMA unggulan Del. Baik, kita kembali melanjutkan video presentasi yang ke-8, yaitu dari SMA unggulan Del kembali, Emotion Detection with Computer Vision. Kita saksikan bersama. My name is Nathanael Manoyong, and I am a part of the second group from SMA Unggulan. And today I will tell you about our AI project. Our AI project is an emotion detection tool with computer vision. We decided to make that as our project for a couple of reasons. First is the patient numbers. For these couple of years, the patient numbers have been up year by year consistent, and the COVID virus situation still doesn't help. The limitations of social interaction just makes the issue a lot worse. Now, how do you usually deal with depression? Yes, therapy. Though because social distancing is a thing, these therapy sessions are mostly held through video meetings. And as a therapist, we are taught to pick up multiple small body signs on a patient. But through video meetings, the most you get is from the neck to the top. And of course, the resolution because of the video compression can also be an issue. Knowing this issue, we decided to make an AI that is capable of helping these therapists
on determining what the patient is feeling right then. This is not the only use case for AI though. AI can also help on data gathering for social media websites. For example, Instagram released an update of some political event happening. With AI, you can see how people are feeling from the pictures that they posted and connect the dots, and now you can get a cold data on how people respond to something. In this day and age, you know that the money is in the data. And for our dataset, we use the FDR2023 dataset from Kaggle. This dataset is filled with a bunch of 48 by 48 images filled with different human emotions. And for our model, we use the MobileNet V2 model from Kebas. And we do realize that there are many improvements that we can make. Maybe on the range of emotions, the privacy, or maybe the general user experience. And so we are looking forward to hear any sort of responses. And that is all for our presentation. I'm going to say on the behalf of the second team, a huge thank you for listening to our presentation. Oke, kita sudah saksikan bersama Emotion Detection with Computer Vision. Kepada komentator boleh memberikan tanggapan atau mungkin akan kembali bagi seluruh peserta yang hadir dalam ruangan Zoom. Apabila tidak menggunakan mic, boleh dinonaktifkan, boleh di-mute agar tidak mengganggu jalannya acara kita saat ini. Terima kasih untuk pengertiannya. Kita lanjutkan kepada komentator. Apabila ada pertanyaan atau ada yang mau ditanggapi, silakan Bapak Ronald. Ya, ini kayaknya sama ya dengan yang tadi, hampir mirip ya. Yang saya mau tanyakan sih gini, itu kan mereka sudah ambil gambarnya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk video, apakah dia terdeteksi dia itu emosinya gimana, apakah dia gembira atau sedih. Kemudian itu kan wajah manusia, jadi kalau misalnya kita menggunakan topeng yang senyum gimana ya, apakah juga dia terdeteksi itu memang benar-benar dia gembira atau sebaliknya dia sedih. Nah, itu aja sih. Oke. Memakai topeng senyum untuk menutupi kesedihan ya Pak ya. Oke, teman-teman dari SMA Unggulan Del boleh diberi tanggapannya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, Pak. Berdasarkan dari proyek yang telah kami buat bersama-sama dengan teman-teman kami di kelompok kami, jika dia menggunakan topeng sesuai dengan yang berdasarkan kemampuan yang telah kami gitu, Pak. Kalau misalkan topeng dia wajah yang sebenarnya itu nggak bisa kelihatan, Pak. Soalnya kalau pakai topeng, jadi yang terlihat itu apanya topengnya ini, Pak, bukan wajah yang sebenarnya. Jadi masih ada batasan, Pak, tapi belum bisa nampaknya yang dibalik dari topengnya itu, Pak. Lalu juga, Pak, misalkan dalam bentuk video, apakah dia ada terdeteksi emosinya? Jika dia dalam bentuk video terdeteksi, Pak. Misalkan berdasarkan yang telah kami buat ini, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup jelas ya Pak Ronald ya. Oke, Bapak Denny ada yang mau ditanggapi? Creating this model. Jadi ketika saya membaca PDF-nya yang berisikan profil-profil dari AI yang telah diciptakan ini, salah satu use cases-nya adalah untuk memudahkan psikiater dalam membaca emosi ataupun perasaan dari seorang pasien. So I just want to know, is that within your future plan? Apakah itu termasuk rencana teman-teman untuk menggarap para psikiater? And if yes, how do you plan to partner up with them? Thank you. Silakan teman-teman SMA Unggulan Del memberikan tanggapannya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, Pak. Berdasarkan dengan memang dari profil yang telah kami buat, kalau misalkan dari fungsi dari emotion detection yang telah kami buat ini itu karena beberapa tahun yang kini ini memang depresi yang makin meningkat dan juga saat ini di masa pandemi sehingga kesulitan gitu secara berinteraksi secara sosial atau bertatap muka. Jadi
Kami menjawab iya untuk lembaga bagian psikiater untuk lebih menunjang lagi. Nah ini kan Pak membantu para psikiater untuk mengatasi apakah itu dalam terapis seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan untuk kedepannya bagaimana yang akan dilakukan dengan ini, mungkin dengan para psikiater yang bisa bantu dengan proyek yang telah kami buat, bisa lebih mengetahui lagi rencana kedepannya bagaimana yang harus dilakukan kepada atau ditindaklanjuti kepada pasien yang telah dijadikan dengan menggunakan model ini, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin dari Ibu Meryl ada tambahan? Cukup, baik. Terima kasih SMA Unggul Landel. Video presentasi yang ke-9 atau yang terakhir yang akan kita saksikan bersama, face mask using KV model dari SMA Unggul Landel kembali. Kita saksikan bersama. Hello, my name is Semi Purba and I'm from SMA Unggul. So, do you know that pandemic is spreading very fast right now? And we need to maintain the healthy protocol to decrease the number of infected people. But do people really obey the rule to wear masks? If they obey the rule, why there still the increasing number of infected people? Right, because not all people really obey the rule to wear masks. So I present to you the face mask detecting using KV model. The use of our AI is to detect whether a person is wearing a mask or not wearing one. Our AI will keep detecting over and over, frame per frame, to check if a person is wearing a mask. Our AI will keep detecting over and over, frame per frame, to check if someone is wearing a mask. Our AI use TensorFlow to detect the face and the mask. Cameras will be used to detect the mask. This is possible because OpenCV and emojis in Python display the frames that are taken and show them in the UI. From this AI, we hope it will help to decrease the number of infected people. So that's all from me. My name is Semi Purba, and I hope you like it. See ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari ketiga komentator kita. Mungkin dari Bapak Ronald. Saya mau tanyakan, tujuan kalian membuat ini apakah hanya sebatas untuk mendeteksi ya manusia atau orang yang nggak pakai masker atau tidak pakai masker, ataukah adakah yang lain? Misalnya kalau hanya untuk yang orang pakai masker atau tidak masker, itu kan kayaknya sih kurang lengkap ya gitu. Misalnya kalau saya punya anak gitu, anak saya masih kecil gitu atau masih bayi, saya gendong gitu dan dia tidak pakai masker, apakah juga ini akan terdeteksi dia pakai masker tidak pakai masker gitu. Makanya saya perlu sih ini adakah batasannya gitu, apakah ini batasannya untuk usia yang lebih dewasa atau remaja, ataukah ini secara keseluruhan gitu, dan tujuannya ini untuk apa ya gitu, hanya untuk mendeteksi pakai masker atau tidak pakai masker gitu. Oke, itu aja. Bisa ditanggapi oleh SMA Unggul Landel, silakan. Saya izin menanggapi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi tujuan dari AI kami ini sebenarnya memang untuk mendeteksi orang apakah memakai masker atau tidak memakai masker. Tetapi ini juga bisa membantu mengotomatisasikan seperti penjaga-penjaga di tempat publik untuk membantu mereka bisa melihat apakah ada yang memakai masker atau yang tidak memakai masker. Dan contoh yang Bapak kasih tadi, seperti misalnya kalau ada yang gendong bayi, itu tergantung apakah muka dari bayinya itu terlihat jelas dalam kameranya atau tidak. Kalau
misalnya terlihatnya kurang jelas, dia tidak akan terdeteksi Pak, walaupun entah pakai masker atau tidak pakai masker, tapi kalau jelas itu mukanya di kameranya, dia mungkin akan terdeteksi Pak. Sekian. Oke, cukup terjawab tujuan yang dimaksud oleh Pak Ronald tadi. Dari Ibu Meryl mungkin ada? Oke. Ya mungkin tadi hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Mungkin bisa collab, jadi di upgrade lagi mungkin selain face mask bisa suhu juga kan, suhu tubuh gitu di upgrade lagi, sama deteksi mukanya gitu. Jadi mungkin ditambah, kalau aku sih mikirnya kalian bisa collab untuk face masknya tadi, kan udah ada indikator yang pakai muka, yang sebelumnya kan belum ya, sama untuk suhu tubuhnya gitu. Jadi barengan gitu, pas masuk udah langsung terdeteksi. Jadi gitu. yang lebih kompleks ya. Kompleks Bu, ya, jadi barengan kan timnya disatuin aja pasti lebih ini lagi kan, lebih keren lagi. Oke, thank you. Benar. Oke, mungkin dari Bapak Dani ada? Bapak Dani? Oke. Kita pengen dengar juga sih sebenarnya dari Bapak Anthony, kira-kira ada nggak yang mau ditanggapi Bapak? Iya. Sebenarnya ini kan banyak multiple solutions dari anak-anak semuanya. Tapi kalau bayangkan kalau nanti dari beberapa solusi ini kita kumpulkan bersama-sama, bayangkan how wonderful solution that we can give. Jadi kan ini tidak perlu mungkin berdiri sendiri-sendiri, mungkin dari satu solusi saja nanti sudah bisa diperdalam seperti yang tadi disampaikan Pak Ronald, Bu Meryl, Pak Denny. Bisa jadi misalnya kayak computer vision itu bisa juga gunakan untuk deteksi apakah ini wajah seseorang, untuk memperhatikan perilaku, bisa untuk security. Jadi dari ke-9 karya ini nantinya bisa digabung, bisa jadi satu solusi yang terpadu, jadi satu nilai tambah kan. Saya rasa tetap bisa dikembangkan. Jadi adik-adik ini saya dorong untuk tetap belajar terus tentang computer vision, tentang natural language processing dan seterusnya ini, sehingga ini akan bergulir terus, berkelanjutan hingga suatu saat mungkin bisa menghadirkan satu inovasi untuk Provinsi Sumatera Utara gitu. Thank you. Terima kasih Pak Anthony. Baik, terima kasih buat teman-teman dari siswa unggulan Del tadi yang sudah menyampaikan presentasinya. Gak terasa ternyata kita udah sampai di semua presentasi ya, ada 9 presentasi. Dan untuk peserta itu kita ada dari SMA Kristen Immanuel Medan yang tadi gabungan beberapa sekolah, juga SMA Supriyadi Medan, SMA Negeri 15 Medan, Yayasan Perguruan Gajah Mada Medan, dan juga tadi ada Singapore Intercultural School, SIS. Juga tadi ternyata ada SMA Swasta Methodist Charles Wesley dan SMA Unggulan Del. Baik, di penghujung presentasi ini kita akan minta mungkin dari Ibu Meryl boleh memberikan kesimpulan dari keseluruhan proyek yang sudah kita dengarkan tadi. Silakan Ibu. Saya nama-namanya nggak hafal, jadi kita buka dulu. Nama aplikasinya ya. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kolaborasi yang luar biasa dari SL2, MRS Foundation, WBI, dan juga dari Intel dan seluruh trainer dan juga anak-anak muda ya, anak-anak SMA, tadi dari SMA Del, dari SIS, Immanuel, terus dari Gajah Mada, ya, dan lain sebagainya. Itu saya apresiasi, bangga banget karena kalian calon-calon penerus untuk the next big thing in Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, nih sebenarnya yang sekarang lagi happening untuk kedepannya itu teknologi ya. Kalau kita lihat daftar orang-orang terkaya di dunia itu yang punya teknologi atau yang bermain di digital dan teknologi gitu. Jadi you guys are on the right track. Mungkin di sini masih belum nyampe aja ke sana ya Anthony. Maksudnya kita apa sih AI, apa sih Internet of Things? Aku banyak ngobrol juga sama Anthony tadi. Oh ini kalau metaverse gimana? Kalau Tesla segala macam, karena jujur aja saya sebenarnya awam ya, nggak ngerti, tapi ngelihat hilalnya teknologi itu kemana, saya mau belajar gitu karena kayaknya ini udah mendung, tinggal nunggu hujan gitu kan. Jadi either sedia payung atau gimana gitu. Jadi
Tadi luar biasa sekali dari mulai emotion detection with computer vision, Bisindo tuh bahasa translator, Nutribot, ya, ini saya pengen banget juga nih supaya bisa ngitung kalori makan ya. Ini berguna sekali ya. Predictive analysis and well-being predictor, face mask detection using Kavim model sama yang YOLO technology tadi ya. Methodology and text summarizer, traffic violation detector, juga suicide detection based on tweets. So apresiasi sekali untuk semuanya yang udah kolaborasi. Saya harapin nggak sampai di sini lagi. Mungkin ini masih beta ya, jadi bisa teta ya, saya nggak ngerti juga bahasa teknologi ya. Kita bisa tingkatin lagi sehingga ini bisa lebih aplikatif lagi ya, lebih aplikatif. Tadi saya juga ada kasih beberapa masukan, ini bisa kerja sama pemerintah di dinas ini atau di NGO mana. Saya harapkan ini bukan showcase ini bukan akhir dari program, tapi justru batu loncatan ya Antoni buat kita bahwa ini sudah ada hasilnya sehingga ini akan jadi tools juga untuk kita bisa bawa ke stakeholder lainnya, mungkin provinsi lainnya, bahkan ke tingkat nasional ya. Tadi saya udah sampaikan juga ke Antoni, kita sekarang punya Badan Riset Inovasi dan Teknologi Nasional. Kita bisa bawa adik-adik ini juga, mungkin mereka bisa disekolahkan ya, yang di sini belum ada ekosistem dan komunitasnya, pulang ke sini membangun ekosistem komunitas sehingga nanti di Indonesia juga Pak Jokowi sekarang mendukung sekali tentang teknologi, itu banyak yang bisa kita berikan dan kontribusikan untuk bangsa dan negara. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih untuk ketiga komentator kita, juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Sebelum kita menutup acara kita undang semua teman-teman yang ada di ruang Zoom meeting untuk menyalakan kameranya dan kita akan berfoto bersama. Oke, iya. Ibu Meryl, Bapak Anthony, dan juga komentator yang lain boleh maju ke atas. Perwakilan student juga, Marcelino dan teman-teman boleh maju ke depan, kita akan foto bersama. Terima kasih buat Bapak Anthony Siman, Ibu Meryl Saragi, Bapak Denny dan juga Bapak Rudolf, Bapak Ronald Belfrik. Terima kasih untuk seluruh hadirin di Zoom meeting kita, juga ada Bapak Palaseta, terima kasih untuk waktunya. MRS Foundation, Intel, juga SL2, Wilmar Business Indonesia dan teman-teman yang semua bergerak di belakang kamera hari ini, terima kasih banyak. Akhir kata, saya Immanuela Bella mengundurkan diri dan saya harap kita bisa bertemu di event-event selanjutnya. Terima kasih. Horas, semua jua-jua, Yahoo, ahoy, salam sejahtera bagi kita semua.